Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto hatur nuhun, sebelumnya hatur thank you pisan lah buat teman-teman yang sudah mendoakan kesehatan saya gitu ya. Alhamdulillah sekarang semakin baik, dan besok insya Allah kita juga akan mulai nyetadion lagi gitu ya. Setelah kemarin hampura pisan saya tidak bisa nyetadion karena memang kesehatan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, selain saya, Haye pun atau Tom Haye pun sudah pulih teman-teman, jadi mulai bisa dimainkan katanya besok oleh Bojan Hodak di laga menghadapi Persis Solo, namun tidak menjanjikan dimainkan dari awal katanya. Jadi yang penting punya menit bermain untuk pemanasan menjelang ACL 2 lagi menghadapi Selangor FC di tanggal 6 November teman-teman. Tapi minimal ya nanti akan dicoba dulu lah, dilihat situasi terakhirnya bagaimana menurut Bojan Hodak gitu ya. Jadi H-1 menjelang laga Persib Bandung menghadapi Persis Solo ini memang sudah menarik, karena kita juga ada beberapa drama di situ gitu ya. Ada mantan pemain Persib juga yang memang sudah masuk Piala Dunia ya. Kastener memang ini sudah masuk Piala Dunia untuk negaranya. Jadi ya kita akan melihat mantan Persib yang memang seorang pemain Piala Dunia nantinya. Nah ini juga ada beberapa yang memang pemain Persis juga ada yang di-ban katanya dari Liga Irlandia, sama dengan kasusnya Adam Priesbeck di Persib Bandung gitu ya. Jadi liga-liga di sana tuh kayaknya memang agak sedikit hektik gitu, atau agak memang ketat banget. Kalau memang pelanggaran, hukumannya nggak main-main gitu ya. Bukan hanya soal uang teman-teman, tapi denda di luar uang. Dan ini memang berlaku di seluruh dunia ketika ya bermain di liga yang memang tidak bisa diintervensi, beda dengan Liga Konoha gitu ya. Kalau di Konoha mah asal aya amplop gitu ya udah beres, tapi kalau ini mah insya Allah enggak gitu ya. Jadi ya inilah besok kita akan melihat penampilan beberapa pemain yang sudah berhasil lepas dari sanksi di Liga Irlandia teman-teman. Nah ini satu lagi yang memang sebelumnya kita tunggu-tunggu, Matteo Kocijan yang awalnya sudah bergabung, memang sudah dikontrak oleh Persis Solo, namun akhirnya membelot karena tidak jelas gitu ya alasannya apa. Namun paling mendekati itu karena masalah mendengar Persis Solo masuk di ban FIFA, dan juga masalah telat pembayaran gaji gitu. Jadi ya belum sampai ke Indonesia sudah putar balik ke Kroasia lagi. Nah ini ya berbagai macam intrik gitu ya di Persis Solo ini. Memang ya klubnya bagaimana gitu, sekarang aja masih ada di zona degradasi, tapi bukan berarti gampang mengalahinnya. Namun ya kita berdoa sajalah, kita gacor di Super League, kita juga berprestasi di Asia gitu ya teman-teman. Nah ini sedikit intermezzo saja, tapi yang penting ada informasi yang mungkin teman-teman perlu ketahui juga. Manajemen Persib Bandung di sini sudah menyiapkan Persib Bandung ini bukan perkasa di atas lapangan saja, tapi di luar lapangan pun, dari mulai finansial, lalu juga entertainmentnya ini luar biasa sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Yang mana terbaru kemarin gitu ya, Bandros Jajab atau jalan-jalan Persib sudah mengaspal teman-teman di sekitaran kota Bandung gitu ya, yang mana penuh dengan sejarah tentang Persib. Jadi teman-teman mulai per hari ini itu bisa membeli tiketnya mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya untuk jam operasionalnya. Nah ini teman-teman harus langsung datang ke Graha Persib Bandung di Sulanjana, dan memang tidak bisa turun di luar itu. Jadi naiknya di Sulanjana, finishnya pun di Sulanjana. Jadi start dan finish di Sulanjana, tidak bisa turun di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Nah ini memang kurang lebih
55 menit durasinya jika tidak ada macet dan halangan tertentu gitu ya, itu ya maksimal 1 jam lah. Dari muter-muter itu nanti dari Sulanjana dibawa dulu ke Balai Kota, lalu ada monumen sepak bola Kang Ajat di situ, lalu juga nanti muter ke Sidolik, lalu ada ke Wisma. Nah ini Wisma dulu mah Wisma Persib sebutannya gitu ya, lalu ke Siliwangi dan juga ke Gedung Sate, balik lagi ke Geraha Persib. Nah kalau yang tadi masalah Wisma teman-teman, ada cerita unik juga. Jadi kalau dulu Wisma Persib ini betul-betul kita nungguin pemain tuh hayang apal gitu ya, pemain Persib tuh secara jelas, secara dekat gitu ngelihatnya, itu nungguinnya di Wisma itu teman-teman. Waktu itu kan masih belum Wismanya di situlah, masih belum kayak sekarang, belum dipindahin ke Sidolik juga. Nah ini memang dulu mah ada siapa ya, saya nungguin Barkowi dulu, namun ya kalau dulu nggak kayak sekarang di video gitu ya, nggak. Kalau dulu mah betul-betul ya udah berdiri gitu ya di depan pagar gitu ya, dijagain beberapa 2 TNI biasanya mah gitu ya, pemain Persib keluar pergi ke stadion atau mau latihan, itu biasanya gitulah. Jadi ini bersejarah banget. Mangga silahkan kalau lagi jalan-jalan ke Bandung, cobain naik bandros jajab jalan-jalan Persib. Ongkosnya atau tiketnya 25.000 per 1 orang gitu ya. Nah mangga itu teman-teman diatur aja waktunya. Nah ini bukan hanya bandros jajab saja yang berkolaborasi dengan ya antara Persib Bandung dengan Pemkot Bandung, namun di luar itu masih banyak teman-teman yang kemarin juga yang punya harapan ingin nyobain stadium tour gitu ya, pengen tahu lah locker room Persib itu bagaimana atau bagaimana. Kalau kemarin kan baru anak kecil gitu ya, anak SD saja yang room stadion tour itu. Nah nanti ini sedang disiapkan SOP-nya bagaimana, katanya apakah berbayar atau tidak, kalau berbayar berapa tarifnya, lalu juga harinya apakah tiap hari atau hari-hari tertentu saja. Nah ini akan disesuaikan SOP-nya dulu teman-teman, jadi nanti tidak bentrok ya dengan jadwal Persib main. Takutnya kan mengganggu juga ketika latihan dan lain sebagainya. Nah ini sedang disiapkan SOP-nya. Nah selain itu, kenapa Persib sekarang tuh ngegeber pisan masalah ya ini gitu ya, masalah entertainmentnya lah, karena teman-teman ingat sekitar 3 bulan lagi kalau tidak ada hambatan, Persib Bandung akan melantai di bursa saham yaitu IPO. Nah ini kan yang pernah dijanjikan oleh Pak Glenn Sugita ini kan memang awal tahun depan gitu ya. Nah kenapa dari sekarang seakan-akan semuanya tuh menyambut baik gitu ya, kita berprestasi di Asia, mudah-mudahan lolos juga semakin jauh di ajang ACL 2, lalu di Liga juga kita bagus gitu ya, trennya positif. Nah ini juga menaikkan daya nilai jual dan juga branding Persib Bandung semakin baik. Nah jangan lupa akan ada yang invest katanya 100M, mudah-mudahan tidak dicicil gitu ya, sehingga 100M ini akan menjadikan kampung Persib lebih cepat teman-teman gitu ya. Jadi ya sesuai dengan beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas, itu Persib akan mendahulukan Kampung Persib, sepertinya seperti itu. Jadi nanti bandrosnya bukan hanya di sekitaran Sulanjana, Gedung Sate gitu aja, tapi nanti dari stasiun kereta Bandung gitu ya, nanti ke Stadion GBLA atau di sekitaran GBLA nanti juga setiap hari kan akan dibuka katanya. Sekarang pun sudah dibuka, namun ya masih di luaran gerbangnya, bukan di samping stadionnya teman-teman. Jadi nanti sedang disiapkan SOP-nya, disabarin dulu aja gitu ya, ditunggu tanggal mainnya teman-teman. Tapi intinya alhamdulillah finansial Persib sekarang semakin sehat gitu ya, manajemen yang sekarang juga terbuka, diam-diam tapi aksinya luar biasa gitu ya. Kita mesti acungi jempol lah, walaupun memang masih ada yang harus dibenahi, tapi minimal sudah banyak perubahan yang ada di tubuh manajemen Persib saat ini teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai intermezzonya. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan dan juga sapaan ya, tapi mudah-mudahan ini nggak terlalu telat, karena kemarin-kemarin aduh punten pisan ini agak sedikit tidak merenah gitu ya sayanya. Jadi kita bacakan, mudah-mudahan tidak telat pertanyaannya. Yang pertama,
Penonton yang hadir berapa banyak Kang? Kok sepi waktu lawan Selangor FC? Oh ini mah kayaknya pertanyaan yang kemarin-kemarin ya. Saya yang telat punten teman-teman. Penonton yang hadir ini sekitar kemarin teh 19.000 kalau nggak salah, 19.000 berapa lah gitu ya. Nah kalau dibilang sepi nggak juga teman-teman, 19.000 itu seharusnya terlihat penuh, tapi karena kita melihat di layar kaca atau di TV gitu ya, ini memang penonton itu karena kemarin hujan, jadi nontonnya pada di atas gitu ya, di atas agak jemput ke belakang. Jadi memang ketika yang tersorot tuh rada poek dan juga kosong, padahal nggak, itu penuh teman-teman. 19.000 lumayan banyak teman-teman, karena ini juga dijatahnya sekitar 23.000 gitu ya untuk tiketnya, karena tidak bisa full stadion. Jadi ya 19.000 mah sudah di atas ambang target manajemen teman-teman, jadi alhamdulillah. Nah besok pun menghadapi Persis Solo masih sedikit di bawah ambang target, tapi insya Allah kecapai hari inilah. Kalau kemarin kan baru 6.000-an gitu ya untuk tiket yang terjual. 6.000 tuh termasuk saya satu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah sekarang sudah naik lagi ya. Nggak kerasa kalau naik setiap hari itu biasanya antara 500 sampai 800 tiket. Bisa kalau memang lagi tim yang dihadapinya juga memang berpengaruh gitu ya, itu biasanya satu hari bisa peningkatan 1.500 sampai 2.000 penonton teman-teman, itu luar biasa. Nah lalu pertanyaan yang kedua, kalau denda petasan kemarin itu bayarnya ke AFC atau bayar ke Komdis juga Kang? Oh ini mah kan belum tentu gitu ya, kita berharapnya tidak kena denda teman-teman, tapi kemarin juga sebetulnya sudah ada gitu ya untuk data-datanya. Bahkan kita juga nerima foto pelaku yang melakukan intimidasi, mencoba melakukan intimidasi entah ke sesama supporter Persib atau ke supporter lawan gitu ya, ke Selangor FC. Nah ini kita tampilin nggak fotonya, tapi punten ya jangan dibully, karena ini memang pelakunya gitu ya teman-teman. Di media sosial juga mungkin sudah ada, tapi manggalah kalau yang memang nanti ketemu di stadion ya punten tolong diwarah. Ini terjadi di Tribun Selatan teman-teman, terjadi di Tribun Selatan, dan juga memang pelakunya kita samarin identitasnya aja, tapi kalau untuk mukanya silahkanlah, mungkin pernah melihat atau kenal barangkali ya, mangga sambil disaksiin aja. Nah ini beberapa yang melakukan intimidasi kepada sesama supporter Persib kemarin, apalagi ke supporter tim tamu gitu ya. Jadi ya entah ada maksud apa, tapi sudah dicoba dilerai gitu ya oleh boboto yang lain, bahkan termasuk ketua Viking Kang Tobias juga mencoba melerai katanya, tapi ya tetap entah ada maksud apa dari supporter ini. Katanya sih penyusup, tapi diyakini katanya itu memang bobotoh, namun maksudnya apa masih kurang jelas gitu ya, melakukan intimidasi seperti itu. Nah ini kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya. Oh ini mah sama ya, mengenai yang rusuh kemarin ya. Intinya mah kalau yang rusuh mudah-mudahan tidak terkena denda gitu ya, tapi kalau melihat insiden petasannya ini yang kita khawatirkan tuh, petasannya bukan rusuh antara ya kemarin di Tribun Selatan, tapi petasannya ini yang hampir mencederai pemain dari Selangor FC gitu ya teman-teman, dan hampir mencederai pendukung dari Selangor FC teman-teman itu. Lalu kita bacakan saja beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, yang pertama ada bobotoh dari Cikotok Banten, lalu ada dari bobotoh Babakan Sari Cimahi Tengah katanya, hatur dari bobotoh Kabupaten Bandung Barat, dari Paku Haji, dari Boboko Pamulang Tangsel, dari bobotoh Samarinda, bobotoh Galunggung, dari Mang Uit Tijonggol, dari
Jonggol Bogor Timur, lalu dari Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, dari Bonjovi Sukabumi, Bobotoh Sancang Garut, Kang Sumadi dari Boboko Balikpapan, dari Bobotoh Pandansari Haur Kuning Kuningan, Bobotoh Ciampel Karawang Timur, Mang Engki Iming Cirebon, dan terakhir dari Lewi Goong, Bobotoh Lewi Goong Nafas Konveksi katanya. Wah, ini hatur nuhun yang masih belum dibacakan, sabar teman-teman, insya Allah kita bacakan di video selanjutnya gitu ya. Dan mungkin hari ini saya cukupkan sekian dulu saja, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.